Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 3 April 2023, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah kepala jemaat bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami menjadi umat-umat-Mu yang mengasihi jemaat-Mu. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Hasudungan Sidabutar. Kepada Saudara Sudung, kami persilahkan. Selamat pagi, saudara dan saudari sekalian, di mana saja pun berada. Renungan pagi kita hari ini, Senin tanggal 3 April tahun 2023, berjudul Karena Kasihku bagi Gerejanya. Ayat inti terdapat di dalam Kolose 1 ayat 24. Demikian firman Tuhan, sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Para rasul tidak menganggap nyawa mereka berharga bagi diri mereka sendiri. Bersukacita karena mereka dianggap layak untuk menanggung malu demi nama Kristus. Paulus dan Silas menderita kehilangan segala sesuatu. Mereka menderita pencambukan dan dengan cara yang tidak lembut dilempar ke lantai dingin penjara, bawah tanah, dalam posisi yang paling menyakitkan. Kaki mereka diangkat dan diikat dengan pasung. Apakah ketidakpuasan dan keluhan-keluhan kemudian sampai ke telinga sipir? Oh, tidak. Dari dalam penjara, suara memecah kesunyian tengah malam dengan lagu-lagu sukacita dan pujian kepada Allah. Murid-murid ini dihibur oleh kasih yang dalam dan sungguh-sungguh untuk pekerjaan penebus mereka, yang karenanya mereka menderita. Sebagaimana kebenaran Allah memenuhi hati kita, menyerap kasih sayang kita, dan mengendalikan hidup kita, kita juga akan menganggapnya sebagai sukacita untuk menderita demi kebenaran. Tidak ada tembok penjara, tidak ada pancang martir yang dapat mematahkan semangat atau menghalangi kita dalam pekerjaan besar. Testimonies for the Church, volume 3, halaman 406. Perhatikan semua ini dan bergembiralah, hai orang-orang yang sedih. Kuatkan hati, hai para penyembah Allah, yang abadi mendengarkan kehidupan yang membutuhkan. Dia tidak pernah mengabaikan miliknya sendiri yang di dalam penjara. Mazmur 69 ayat 32 sampai 33 versi Mofat. Demikian renungan pagi kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Sudung. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Saat dikatakan kita mengasihi gereja Kristus, itu artinya kita mengasihi tubuhnya. Sebab tubuh Kristus itulah gereja atau jemaat Kristus. Bagaimana caranya agar kita mengasihi tubuh Yesus yang adalah jemaatnya? Radian Religion halaman 95 paragraf 3 berkata, sebagaimana kebenaran Allah memenuhi hati kita, menyerap kasih sayang kita, dan mengendalikan hidup kita, kita juga akan menganggapnya sebagai sukacita untuk menderita demi kebenaran. Untuk kita dapat mengasihi jemaat Kristus, kita harus menerima kebenaran Allah memenuhi hati kita. Karena bila kebenaran Allah memenuhi hati kita,
maka kebenaran Allah itu akan menyerap kasih sayang kita dan mengendalikan hidup kita, sehingga pada akhirnya kita dapat hidup seperti Paulus dan Silas yang rela menderita demi jemaat Kristus. Nah, apa atau siapakah kebenaran itu? From the Heart halaman 180 paragraf 3 berkata, Kristus adalah kebenaran. Firman-Nya adalah kebenaran, dan itu memiliki nilai yang lebih besar dan makna yang lebih dalam daripada yang tampak di permukaan. Dan memang, Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 14 ayat 6 bahwa Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Karenanya jelas bahwa Yesuslah sang kebenaran. Jadi, saat Yesus memenuhi hati kita, maka Yesus akan menyerap kasih sayang kita dan mengendalikan hidup kita. Dalam penjelasan lain, Roh Nubuat berkata, Counsels to Parents, Teachers, and Students, halaman 194, paragraf 1. Ketika Kristus terbentuk di dalam, yang adalah pengharapan akan kemuliaan, maka kebenaran Allah akan bertindak atas perangai alami, sehingga kuasa perubahannya akan terlihat dalam karakter yang berubah. Kristus adalah kebenaran. Maka jika kebenaran memenuhi hati kita, itulah wujud dari Kristus terbentuk di dalam kita. Maka kebenaran Allah akan mengubahkan perangai kita menjadi karakter yang berubah, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Dan bila kita sudah menjadi serupa dengan Kristus, kita tentunya mengasihi tubuh Kristus yang adalah jemaat-Nya. Kita rela menderita demi jemaat Kristus. Inilah pengalaman Paulus dan Silas. Radian Religion halaman 95 paragraf 2 berkata, Paulus dan Silas menderita kehilangan sesuatu. Mereka menderita pencambukan dan dengan cara yang tidak lembut dilempar ke lantai dingin penjara bawah tanah dalam posisi yang paling menyakitkan. Kaki mereka diangkat dan diikat dengan pasung. Apakah ketidakpuasan dan keluhan-keluhan kemudian sampai ke telinga sipir? Oh tidak. Dari dalam penjara, suara memecah kesunyian tengah malam dengan lagu-lagu sukacita dan pujian kepada Allah. Paulus dan Silas memiliki Kristus dalam hati mereka, sehingga mereka rela menderita demi jemaat. Karena bekerja bagi Kristus, mereka akhirnya menderita cambuk, dijebloskan ke dalam penjara bawah tanah, dan kaki mereka dipasung. Apakah mereka mengeluh? Oh tidak. Mereka bernyanyi pujian kepada Allah. Inilah wujud dari orang-orang yang memiliki kebenaran Allah memenuhi hati mereka. Inilah wujud orang-orang yang berkata, tetapi bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Nah, saudaraku dalam Tuhan, dalam renungan hari ini ada ayat yang dikutip dari Mazmur 69 ayat 32 dan 33, tetapi penyusun renungan pagi mengutip dari Alkitab versi Mofat yang berkata, Perhatikan semua ini dan bergembiralah, hai orang-orang yang sedih. Kuatkan hati, hai para penyembah Allah, yang abadi mendengarkan kebutuhan yang membutuhkan. Dia tidak pernah mengabaikan miliknya sendiri yang di dalam penjara. Kita dinasihatkan untuk perhatikan akan semua hal ini, supaya kita bergembira, sebab kita tidak akan dibiarkan dalam penjara, atau dibiarkan dalam penderitaan. Tapi Allah yang abadi mendengarkan kebutuhan kita. Dan karenanya perhatikan yang berikut ini dari The Review and Herald, tanggal 17 Desember tahun 1894, paragraf 33 berkata, Perhatikan kehidupan anak Allah yang rendah hati. Dia adalah seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Lihatlah kehinaannya, penderitaannya di Getsemani, dan pelajari apa itu penyangkalan diri. Apakah kita menderita kekurangan? Begitu juga Kristus, keagungan sorga. Tetapi kemiskinannya demi kita. Apakah kita tergolong orang kaya? Begitu juga dia. Tapi dia bersedia, oleh karena kita menjadi miskin, supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Di dalam Kristus kita memiliki contoh penyangkalan diri. Inilah pentingnya kita memiliki kebenaran Allah memenuhi hati kita.
Inilah pentingnya kita memiliki Kristus terbentuk di dalam, yang adalah pengharapan kemuliaan. Sebab dengan memiliki Kristus di dalam hidup kita, maka kita dapat mengasihi jemaat-Nya, yaitu dengan hidup penuh penyangkalan diri sebagaimana Kristus rela tinggalkan sorga, menjadi manusia, menjadi miskin, dan hidup menderita tanpa mengeluh demi kita yang hina, yang suka mengeluh dan punya banyak alasan untuk kepentingan diri sendiri. Karenanya Alkitab dan Roh Nubuat menasihatkan, perhatikan hidup Yesus dan terima hidupnya di dalam hidup kita, sehingga sama seperti Paulus, kita pun dapat berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Maka hidup kita akan penuh penyangkalan diri untuk melayani dan mengasihi tubuh Yesus yang adalah jemaat-Nya. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah pada pagi hari ini. Untuk kami mengasihi tubuh-Mu ya Yesus, yang adalah jemaat-Mu. Dan caranya untuk mengasihi jemaat-Mu adalah dengan menyangkal diri, rela menderita demi kebaikan jemaat, demi pelayanan bagi jemaat. Itulah yang Paulus dan juga sahabatnya Silas hidupkan. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Kristus dalam hidup ini kami dapat hidup penuh penyangkalan diri dan mengasihi jemaat Kristus. Sebab itulah pengalaman Paulus. Bukan dirinya lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam dirinya. Sehingga segala sesuatu yang dahulu dia anggap sampah, karena pengenalannya akan Kristus, dan dia rela menderita demi kebaikan jemaat Kristus. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.